Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga stok kopi dan udut kalian masih tetap ada. Amin. Akagami adalah yonko terkuat saat ini selain Sangadnika. Orang kuat sekelas Akagami sulit dikalahkan, bahkan Kapten Kid pun dibuat receh oleh Akagami. Bajak laut 3 miliar berry bukanlah bajak laut sembarangan, namun di hadapan Akagami, bajak laut tersebut dijadikan perkedel kentang. Selain perkedel kentang, wakil kapten pun dijadikan bubur kacang alias killer oleh sang yonko penjaga pulau Elbap. Namun yang sangat mengherankan adalah mengapa Akagami yang kuat sangat luar biasa dan takut oleh seseorang yonko yang lain, yaitu si goreng patut anak durhaka penghuni kerak neraka alias Kurohige. Sang selalu memantau kemana arah pergerakan dari Kurohige. Jika Akagami kuat, mengapa tidak menghabisi Kurohige atau melakukan penahanan terhadap bajak laut tersebut? Secara bajak laut Akagami memiliki armada besar jauh di atas Kurohige. Ini semua menjadi tanda tanya besar. Jika Kurohige berpotensi menghancurkan dunia atau lebih cepat mendapatkan One Piece, mengapa Akagami tidak menghabisi Kurohige? Di sini saya cukup curiga bahwa sebenarnya Kurohige lebih kuat daripada Akagami. Namun Kurohige di sini belum 100% mengeluarkan kekuatannya. Sang sepertinya cukup tahu banyak mengenai buah iblis Yami-Yami dan Gura-Gura. Saya berpikir jika kedua buah iblis tersebut belum keluar semua potensinya, yang sangat mengkhawatirkan oleh Sang adalah sepertinya kekuatan tersembunyi dari buah iblis tersebut. Jika berbicara haki milik Kurohige, saya kurang yakin bahwa haki dari Kurohige ini lebih kuat dari Akagami. Karena di setiap pertarungan atau hal yang menampilkan Kurohige tidak memperlihatkan dia memiliki haki yang cukup berbahaya. Kurohige selalu menggunakan buah iblisnya dalam sebuah pertarungan. Saya juga cukup keheranan apa jadinya jika Kurohige ini memiliki haki sekuat Akagami memakan buah iblis dewa atau buah iblis yang kuat seperti yang lainnya. Yang jadi pertanyaan adalah jika seseorang memiliki haki kuat kemudian memakan buah iblis yang sama kuat, apakah hakinya akan menurun karena kalah oleh buah iblis yang dikonsumsinya? Karena setiap pemakan buah iblis tidak memiliki haki yang sekuat orang yang tidak memakan buah iblis. Apakah karena kebiasaan mereka memakai buah iblis hingga lupa terhadap haki, atau karena buah iblis mendominasi tubuh hingga potensi hakinya menurun? Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena di sini Akagami cukup khawatir terhadap Kurohige yang terlihat lemah tersebut. Jika benar atau niat Akagami ini ingin menghabisi Kurohige, saya kira akan sanggup melakukannya dengan armada yang sangat besar. Namun di sini Akagami lebih memainkan perannya di belakang layar dan mengadu strategi pergerakan bersama Kurohige. Apakah di sini Akagami menyiapkan Kurohige agar dilawan atau dikalahkan oleh Luffy? Semua hal tersebut cukup membingungkan. Kemudian jika kita menarik perkataan dari Kurohige ketika di Marineford, dia pernah berkata, terlalu cepat untuk berhadapan dengan bajak laut Akagami. Dari kata-kata tersebut, kita dapat berpikir bahwa suatu saat nanti cepat atau lambat Kurohige akan menghabisi Akagami. Saya juga cukup yakin bahwa Kurohige sedang memikirkan strategi cara menyingkirkan Akagami. Karena dari perkataan tersebut mengidentifikasikan bahwa Kurohige di hari yang akan datang menyiapkan diri untuk berhadapan bersama bajak laut Akagami. Di sini yang harus diperhatikan yang akan mencari gara-gara kepada masalah dari pihak mana dulu. Apakah Akagami akan menyerang duluan atau Kurohige yang akan menyerang Akagami? Belum pasti konflik apa pertama yang akan terjadi kedua yonko tersebut, namun dipastikan hal tersebut akan terjadi. Jika hal tersebut atau perang Sang melawan Kurohige terjadi, saya cukup yakin bahwa Sang akan kalah namun tidak sampai dibantai seperti Kid. Di sini juga saya berpikir bahwa Kurohige adalah lawan yang disiapkan untuk Luffy di akhir cerita. Maksud saya bukan lawan terakhir, tetapi sebelum sampai ke Pulau Longtail pasti berhadapan dengan Kurohige. Kita tunggu hasilnya apakah benar akan terjadi di kemudian hari. Akan sangat menarik melihat Kurohige bertarung dengan Akagami yang dari kedua belah pihak sama-sama sudah yakin atas kekuatan dan armada mereka masing-masing. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request apa aja nanti sama saya dibahas. Ya jadi seperti itu menurut saya. Ini teh si Kurohige teh di akhir teh di Marineford gitu bilang terlalu cepat untuk berhadapan denganmu gitu. Jadi ngelawan si Akagami ini tuh terlalu cepat. Kalau misalkan di Marineford lawan si Akagami terlalu cepat. Nah pasti di sini juga si Kurohige tuh menyiapkan strategi untuk menyingkirkan si Akagami, entah dengan cara politik, entah dengan cara bertarung gitu. Nah kalau misalkan dengan cara politik cukup masuk akal gitu, cukup masuk akalnya tuh apa, si Kurohige kan ahli strategi gitu. Kalau bertarung sama si Akagami, kemungkinan besar kru dari Kurohige ini pasti ada yang tewas gitu menurut saya mah. Dan armadanya juga kan gak sedikit si Akagami teh. Si Kurohige juga berpikir gitu, kalau misalkan ngelawan si Akagami secara langsung bertarung mah tuh
sama aja dengan perang gitu, perang besar gitu. Si Akagami kan aliansinya anjir bukan main-main gitu. Si Kurohige juga pasti memperhitungkan armadanya gitu, meskipun ya nggak terlalu kuat gitu, bisa dihajar gitu sama yang lainnya. Tapi kalau banyak mah anggar tetap berabe atuh. Dan menurut saya juga kalau misalkan lewat jalur politik, nah di sini ya ini sangat menarik. Si Akagami kan bisa datang ke Marijoa ngedatangin si Gorosei dengan mudahnya gitu. Sedangkan si Kurohige bakal gimana cara memainkan perannya gitu. Kalau misalkan kemarin kan lawan si S mah pura-pura jadi si Chibukai gitu kan buat menyerahkan si S gitu dengan strateginya kan supaya perang gitu. Nah kalau lawan si Akagami nyiapin si Chibukai kan udah gak ada. Sedangkan kalau mau lewat politik, lewat Marine atau angkatan laut, si Sang juga bukan angkatan laut lagi, ngedatangin langsung Gorosei gitu. Nah, ini sangat menarik gitu. Si Kurohige mau lewat Marine atau angkatan laut, padahal si Akagami juga udah datang langsung ke Gorosei-nya itu sendiri gitu, ke tahta dunia gitu. Mau gimana gitu si Kurohige? Mungkin cara efektifnya mah ya udah paling bertarung mungkin, tapi ini teh armada si Kurohige teh nggak akan sanggup menurut saya mengelawan si Akagami. Soalnya si Akagami teh pasukannya sangat banyak, buat Elbap juga kan itu udah berbahaya anjir. Emang sih kalau misalkan si Kurohige juga punya kru inti yang cukup kuat gitu, ditambahkan sekarang si Aokiji. Tapi kan si Aokiji kan belum pasti ikut sama si rencana Kurohige gitu, bukan 100% rencana Kurohige. Di sisi lain juga kan si Shiryu dan si Barges kan kurang percaya gitu sama si Aokiji gitu. Nah mungkin bakal kebuktian kalau misalkan si Aokiji-nya berhadapan sama si Garp gitu. Sekarang kan si Garp mau datang ke Pulau Hachinosu atau Pulau Bajak Laut gitu. Kalau misalkan bertemu, tapi di sini teh ada komandan Titan yang datang ke Pulau Egghead juga gitu. Saya teh bingung apa si Aokiji-nya bakal bertemu sama si Garp atau enggak gitu. Soalnya sini si Kurohige kan terakhir lawan si Lau. Sekarang bajak laut Kurohige teh kapalnya terlihat di dekat Pulau Egghead. Separuh lagi ada di Pulau Beehive. Kacau pokoknya masih Kurohige teh lah. Ya udahlah, lihat ke depannya aja lah bakal kayak gimana gitu. Kalian juga punya pendapat masing-masing lah. Jadi pokoknya mah tulis aja lah di kolom komentar ya. Ini buat hiburan aja lah. Ya udahlah, salam sejahtera, buka puasa pakai kolak cau. Goodbye, dadah.